Baiklah, selamat datang kepada para peserta kajian tafsir surah Al-Lahab yang diselenggarakan oleh Komunitas Cinta Quran Medan. Dimohon kesediaan Bapak Ibu untuk mengaktifkan video bagi yang tidak berhalangan dan menonaktifkan speaker selama acara berlangsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang terhormat Pembina Komunitas Cinta Quran Medan, Ibu Endang Supriyati Eskom. Yang terhormat Ketua Komunitas Cinta Quran Medan, Ibu Devi Khairani Hasibuan MKes. Yang terhormat pengurus Komunitas Cinta Quran Medan, para siswa dan siswi, serta seluruh peserta kajian tafsir yang berada di ruang Zoom ini. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah. Dengan izin Allah lah kita dapat berhadir pada kajian tafsir yang diselenggarakan oleh Komunitas Cinta Quran Medan yang pada kesempatan kali ini membahas tafsir surah Al-Lahab yang insya Allah akan dibersamai Ustaz Azam Az-Zuhairi LC. Mari senantiasa kita berselawat kepada qudwah kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Semoga kita senantiasa dapat istiqomah mengamalkan sunnah beliau yang merupakan wujud cinta kita kepada beliau dan kita termasuk orang-orang yang mendapat syafaat beliau di yaumil akhir kala. Amin, amin ya rabbal alamin. Selamat datang kepada seluruh peserta kajian tafsir surah Al-Lahab. Semoga Allah menerima niat kita untuk menimba ilmu, khususnya mengkaji ilmu Al-Quran. Baiklah, mari kita buka kajian tafsir surah Al-Lahab ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, mari kita simak tilawah Quran yang akan dibawakan oleh salah satu pengurus Komunitas Cinta Quran Medan, saudari kita Fitri Handayani Purnamasyari. Kepada Fitri, waktu dan ruang dipersilahkan. Terima kasih, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum mim masad. Yang artinya, binasahlah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, yaitu neraka. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar penyebar fitnah. Di lehernya ada tali dari sabut yang terpintal. Shadaqallahul azim. Jazakallah khair kepada saudara kita Fitri yang telah membacakan Al-Quran surah Al-Lahab.
Semoga Allah turunkan sakinah kepada kita dan senantiasa diliputi oleh rahmat Allah, dinaungi malaikat, dan disebut-sebut kebaikan-kebaikan yang kita lakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadapan makhluk-makhluknya. Amin, amin ya mujibas sailin. Baiklah, sebelum kita menyimak kajian yang akan disampaikan oleh Ustadzuna Azam Az-Zuhairi LC, izinkan saya untuk membacakan profil singkat beliau. Adapun profil singkat Ustadz, nama lengkap Azam Al-Mujahid Az-Zuhairi LC, lahir di Surabaya tanggal 18 April tahun 2000, bertempat tinggal di Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Ini email beliau, masih status masih single ya. Adapun pendidikan Ustadz, tamatan dari High School Darul Quran Mulia pada tahun 2015 sampai dengan 2018, Diploma Arabic Language Akademi Imam Malik Istanbul pada tahun 2018 sampai 2019, dan Negeri Syariah Akademi Imam Malik Istanbul pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2024. Adapun pengalaman organisasi beliau merupakan eh, eh, Islamic Division at Perhimpunan Pelajar Indonesia Istanbul pada tahun 2022, mengikuti organisasi pada Masjid Department at Organisasi Santri Darul Quran Mulia pada tahun 2016 sampai dengan 2017, part of Forum Lingkar Pena Turki dari Maret sampai sekarang, Education and Training Division at Nusantara Furushi pada tahun 2023. Adapun pengalaman kerja beliau merupakan Head Division of Islamic Department Yayasan Utsman bin Affan Surabaya sampai dengan sekarang, Manager of Mujalasah Quraniyah sampai dengan sekarang, Musyrif Quran at Halakoh Cinta Quran, Musyrif Quran pada Komunitas Cinta Quran Medan, Musyrif Quran privat juga. Selain itu, beliau juga memiliki pengalaman sebagai speaker at sharing session Bahagia Bersama Al-Quran, speaker pada kajian tafsir Al-Fatihah, Surah An-Nas, Surah Al-Falaq, Al-Ikhlas, moderator at launching book Mengayuh Gejolak Melabuhkan Bijak with Cahyadi Takaryawan, reciter Al-Quran pada kajian Riyadus Solihin bersama Ustadz Abdul Aziz Abdul Rauf LC, author of penulis buku Di Seberang Hagia Sophia, dan merupakan partisipan Al-Quran Graduation at Darul Quran Mulia Bogor 2018. Baiklah, kita sampai pada materi yang kita tunggu-tunggu. Kita sapa dulu Ustadz. Apakah Ustadz Luna sudah berada di ruang Zoom? Assalamualaikum warahmatullahi Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum Ustadz? Alhamdulillah, bikhair, kaif ant? Alhamdulillah. Bisa dimulai Ustadz kajiannya? Ya, insyaallah bisa. Baiklah. Mari kita simak kajian tafsir Surah Al-Lahab yang akan disampaikan oleh Ustadz kita, Azam Az-Zuhairi LC. Kepada Ustadz, kami persilahkan. Baik, izin untuk menjadikan host atau co-host di apa namanya akun yang satunya lagi, yang namanya PC, yaitu laptop, supaya bisa share screen. Sudah, Mas. Sudah ya?
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan hamidin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni rahmah. Ya Allah, semoga jamaah sekalian, teman-teman, ibu-ibu yang hadir di sini, apa yang kita niatkan yaitu sama-sama belajar pada malam hari ini bisa bernilai kebaikan di sisi Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, seperti biasa, saya berterima kasih dulu pada panitia Ustaz Ustazah Komunitas Cinta Quran Medan yang masih memberikan kesempatan untuk sama-sama kita belajar mengkaji tentang tafsir surat-surat yang mana pada kesempatan kali ini masih berada di juz 30 surat Al-Lahab setelah kemarin kita sudah menyelesaikan surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai sama-sama bahasan tentang tafsir surat Al-Lahab pada malam hari ini. Tafsir surat Al-Lahab dengan tema bahaya menjadi hamba yang julid. Kenapa demikian? Kita akan sama-sama bahas satu persatu. Baik, nanti kalau di pertengahan jalan tiba-tiba ada masalah, apakah itu suaranya menghilang atau yang lain sebagainya, untuk disampaikan ya. Pertama tentu yang harus kita ketahui adalah sebab turunnya dari surat Al-Lahab itu sendiri. Atau kalau mau kita lebih awal lagi tentang kenapa disebut dengan surat Al-Lahab. Selalu saya sampaikan bahwasanya penamaan surat itu ada berbagai cara. Dan salah satunya adalah dengan melihat ayat pertamanya. Maka disebutkan di ayat pertama adalah tabbat yada abi lahabi wa tab. Di situ ada kata lahab, maka disebut dengan surat Al-Lahab. Sama seperti surat An-Nas. Di awal ayatnya ada lafaz An-Nas, qul a'udzu birabbin nas, maka dinamakan dengan surat An-Nas. Kemudian ada juga yang berhubungan dengan isinya. Dia tidak ada kata-kata tersebut di dalam suratnya, kan tetapi dinamakan dikarenakan oleh isi daripada kandungan surat tersebut seperti apa yang ada di dalam surat Al-Ikhlas. Tidak tersebut kata ikhlas, tapi karena yang dimaksud adalah ikhlas tentang membahas tentang sifat-sifat Allah, tidak lebih dari itu dan tidak kurang dari itu, hanya berputar tentang sifat-sifat Allah, maka dinamakan dengan surat Al-Ikhlas. Begitu juga dengan surat-surat yang lain. Nah, Al-Lahab disebut dengan surat Al-Lahab karena terdapat nama atau terdapat kalimat atau terdapat kata Al-Lahab di dalam ayat pertamanya. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ada kata Al-Lahabnya. Kemudian bagaimana cerita atau bagaimana penyebab daripada turunnya surat Al-Lahab itu adalah karena di zaman dahulu yang sama-sama kita ketahui, di zaman dahulu itu belum ada yang namanya pengeras suara. Di zaman dahulu itu belum ada yang namanya mikrofon. Di zaman dahulu belum ada yang namanya teknologi secanggih sekarang. Kalau sekarang itu mudah untuk mengumpulkan orang bisa melalui pengeras suara di masjid seperti itu. Diumumkan kepada seluruh warga RT 1, RW 3, dan lain sebagainya, diharapkan untuk berkumpul di depan masjid sekarang. Itu mudah. Nah, kalau dulu, salah satu caranya adalah dengan naik ke atas bukit dan berteriak dengan sekuat tenaga untuk mengumpulkan orang-orang banyak. Itulah kenapa dulu Bilal bin Rabah itu dijadikan muazzinnya Rasul. Salah satu alasannya adalah karena suaranya yang lantang. Maka pada saat itu Nabi Muhammad SAW mengumpulkan seluruh suku Quraisy, seluruh orang-orang di sana, wahai kaumku, wahai suku Quraisy, dan lain sebagainya, ayo berkumpul di atas bukit sini gitu. Dan ketika itu semua kalangan berkumpul, termasuk orang-orang yang membenci Rasulullah SAW, karena orang-orang yang membenci itu bukan berarti dia akan meninggalkan orang yang dia benci, tapi ia justru akan terus mengamati orang tersebut. Contoh, kalau kita punya haters, kemudian kita posting sesuatu itu, maka kemungkinan besar haters tersebut akan komen di postingan kita. Itu menandakan bahwasannya
bahwasannya haters atau orang yang tidak suka dengan kita tetap memerhatikan kita walaupun ia tidak suka dengan kita. Maka itu juga yang terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka yang tidak suka dengan Nabi, mereka yang benci dengan Nabi Muhammad, mereka tidak meninggalkan begitu saja. Justru disitulah tantangannya. Kalau di zaman Nabi orang-orang kafir Quraisy itu meninggalkan Nabi begitu saja, maka rasanya dakwah Nabi akan menjadi lebih senang, akan menjadi lebih mudah. Karena apa? Karena tidak ada yang menentang. Akan tetapi karena sudah fitrahnya seperti itu, kalau tidak suka dengan sesuatu, ia justru akan lebih intens memperhatikan orang tersebut karena dia mau orang yang dibenci itu jatuh ke lubang yang dalam seperti itu. Maka itulah yang terjadi dengan Abu Lahab. Ketika Nabi Muhammad SAW mengumpulkan seluruh kafir Quraisy dan Muslim juga di sana, mengumpulkan di atas bukit, kemudian memerintahkan untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi, maka Nabi menyampaikan bahwasannya akan datang musuh di pagi hari atau di petang hari. Sesimpel itu. Kemudian datanglah Abu Lahab menentang perkataan Nabi Muhammad SAW dengan kalimat, sebenarnya kalimat ini lumrah dan kalimat ini sangat mungkin dilafazkan oleh orang-orang pada umumnya. Apa yang disampaikan oleh Abu Lahab? Wahai Muhammad, engkau mengumpulkan kita semua di atas bukit ini hanya untuk menyampaikan hal demikian. Jadi ibaratnya kita sudah berkumpul capek-capek naik ke atas bukit buat dengerin Nabi ngomong, ternyata cuma itu yang pengen disampaikan bahwasanya musuh akan datang di pagi atau petang hari. Maka itu yang disampaikan oleh Abu Lahab pada saat itu. Maka setelah setelah turun air itu, setelah Abu Lahab menyampaikan ayat tersebut, kalimat tersebut, maka turunlah surat Al-Lahab. Apakah hanya dengan kalimat tersebut maka turun surat Al-Lahab? Maka jawabannya tidak. Itu hanya sebagai sebab turunnya. Akan tetapi itu bisa dibilang seperti bom waktu. Kalau kita tarik ke belakang, sebelum kejadian tersebut, Abu Lahab sudah banyak melakukan perlawanan terhadap Nabi. Abu Lahab sudah banyak melakukan penentangan terhadap Nabi. Dan inilah puncak dari penentangan Abu Lahab itu sendiri. Maka ketika Allah merasa kayaknya sudah cukup deh, Abu Lahab, kamu keterlaluan, kamu sudah melewati batas yang sangat melewati sekali seperti itu. Maka diturunkan surat Al-Lahab sebagai teguran kepada Abu Lahab pada saat itu. Ibu-ibu sekalian, sebelum kita masuk ke pembahasan tafsir, maka kita perlu mengetahui siapa sebenarnya Abu Lahab itu. Jangan sampai kita hanya tahu bahwasanya Abu Lahab itu adalah sosok yang membenci Nabi, atau kalau yang sudah naik lagi levelnya, informasinya lebih banyak lagi, maka kita tahu bahwasanya Abu Lahab adalah paman Nabi. Maka kalau dirangkum, artinya adalah Abu Lahab itu adalah salah satu keluarga Nabi yang mana ia kebetulan adalah pamannya Nabi Muhammad SAW dan ia membenci Nabi Muhammad karena Nabi membawa ajaran agama Islam. Itu singkatnya seperti itu tentang siapa Abu Lahab. Maka Abu Lahab adalah mempunyai nama asli Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Karena dia pamannya Nabi, maka dia merupakan anak dari Abdul Muthalib atau kakeknya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Abu Lahab menikah dengan Arwa binti Harb bin Umayyah, lebih masyhur atau lebih banyak kita kenal dengan Ummu Jamil, yang nantinya akan masuk juga ke dalam surat Al-Lahab dan akan kita bahas juga bahwasannya ternyata peran istri itu sangat penting, baik dalam hal positif maupun dalam hal negatif. Kalau mau jadi hal yang positif, maka kita bisa contoh istri Nabi Muhammad SAW, bagaimana supportnya terhadap dakwah, bagaimana dukungannya terhadap dakwah. Tapi kalau kita mau mencontoh hal yang negatif, ya ini Ummu Jamil, istri daripada Abu Lahab. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian Abu Lahab memiliki 6 orang anak dan 3 diantaranya masuk Islam, sementara sisanya eh, tidak punya kesempatan atau tidak bisa masuk ke dalam agama Islam dan tetap pada kekafiran. Jadi kalau kalau ibu-ibu, kalau teman-teman, kalau jamaah sekalian itu masih berpikir bahwasannya kita punya anak, contohnya sudah punya anak, terus anaknya itu bandel luar biasa, maka nggak usah terlalu pusing, itu baru bandel. Ini Abu Lahab sudah sampai di level yang nggak masuk Islam seperti itu.
Dan banyak di luar sana yang anaknya itu kafir, tapi orang tuanya soleh dan solehah itu banyak. Jadi jadi kalau kita diberikan ujian berupa anak yang dalam tanda kutip bandel, maka banyak-banyak berdoa aja, banyak-banyak berharap kepada Allah semoga anak kita bisa diberikan hidayah supaya bisa kembali sebagaimana mestinya, yaitu sebagai anak yang penyejuk mata dan bisa menjadi apa namanya, bisa menjadi pahlawan kita di saat kita sudah meninggal, yaitu dengan doa-doa. Jamaah sekalian, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang harus kita garis bawahi adalah ternyata Abu Lahab itu tidak selamanya jahat. Saya ulangi, Abu Lahab itu tidak seumur hidupnya itu selalu berbuat jahat kepada Nabi Muhammad SAW. Alaihi Wasallam. Ternyata kalau kita tarik garis ke belakang jauh lebih panjang lagi, ternyata Abu Lahab itu pernah menjadi orang yang paling sayang dan yang paling peduli kepada Nabi Muhammad SAW. Alaihi Wasallam. Apa buktinya? Buktinya adalah ia pernah meminta salah satu budaknya, kalau sekarang udah nggak ada budak ya, mungkin sekarang levelnya pembantu lah seperti itu. Salah satu pembantunya atau budaknya yang bernama Suwaibah untuk menjaga Aminah, ibu Nabi Muhammad SAW ketika ia sedang hamil tua. Jadi Abu Lahab itu walaupun sebegitu bencinya kepada Nabi, itu baru-baru ini, istilahnya itu dulu waktu Nabi masih belum lahir, itu ia menjadi orang yang paling care, yang paling sayang, yang paling peduli terhadap keluarga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ayahnya kan sudah nggak ada ya, ayah dari Nabi Muhammad sudah tidak ada, tersisa hanya ibunya saja, yaitu Aminah, yang menjaga Nabi Muhammad ketika masih di dalam kandungan sampai akhirnya bisa dilahirkan ke dunia. Maka dengan bantuan Abu Lahab salah satunya, dengan bantuan Abu Lahab, akhirnya Siti Aminah bisa melahirkan Nabi Muhammad dengan selamat seperti itu. Tentunya dengan perintah Abu Lahab ya, bukan dengan tangannya langsung, tapi melalui Suwaibah atau budaknya Abu Lahab. Jadi kalau kita berpikir ternyata nggak semua keburukan itu 100% buruk. Kalau kita cari kebaikan pasti akan ada di dalam. Tinggal kita mau pakai kacamata apa. Kalau pakai kacamata kuda ya kita hanya ke situ-situ aja. Kita nggak bisa eh, melihat dengan yang lebih luas lagi. Tapi kalau kita menggunakan kacamata yang lebih besar lagi, maka kita akan bisa melihat apa sisi baik dari keburukan yang ada dalam diri seorang manusia. Kemudian di akhir hayatnya, Abu Lahab meninggal karena penyakit yang mengerikan sampai anaknya enggan untuk memandikannya. Jamaah sekalian, kalau kita lihat eh, meninggalnya Abu Lahab ini dikarenakan oleh penyakit. Dan kalau kita sama-sama berpikir, ternyata tidak sedikit orang-orang soleh, tidak sedikit eh, nabi-nabi, tidak sedikit apa namanya orang-orang besar itu meninggal dikarenakan penyakit. Yang artinya apa? Kita mungkin sudah sama-sama tahu ilmu kita atau ilmu jamaah sekalian itu bisa jadi lebih banyak daripada saya dan sama-sama tahu bahwasannya dengan diberikannya penyakit oleh Allah maka itu adalah salah satu bukti cintanya Allah kepada kita. Bagaimana kalau kita sadar, kalau kita bertaubat maka dosa-dosa kita akan berguguran satu persatu karena dengan penyakit dosa kita akan berguguran satu persatu dengan syarat kita ikhlas, kita ridho, kita percaya bahwasanya penyakit itu datangnya dari Allah, kemudian kita bertaubat dan minta ampun kepada Allah karena apa yang sudah kita perbuat pada semasa hidup kita. Maka itu fungsi dari penyakit ketika menjelang ajal. Akan tetapi bagi orang-orang yang kafir, bagi orang-orang yang memang sudah eh, keras hatinya, maka hal itu tidak akan berlaku. Sama seperti Abu Lahab ketika sudah mau meninggal, kemudian sakit, bukannya bertaubat, maka malah masih tetap ada kekafirannya. Yang mana sebenarnya kalau kita pikir lagi, nanti kita akan bahas ayatnya. Di dalam ayat itu, di dalam surat Al-Lahab itu jelaskan bahwasannya Allah sudah menyampaikan bagaimana ending dari kisah hidup Abu Lahab. Seandainya, walaupun kita tidak boleh mengandai-andai ya, tapi jika saja Abu Lahab itu cerdas, jika saja Abu Lahab itu punya pikiran yang lebih
apa namanya lebih luas lagi, maka bisa saja dia melakukan counter daripada ayat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Karena ketika ayat itu turun, kondisinya Abu Lahab masih hidup. Disampaikan bahwasannya endingnya itu adalah sad ending. Endingnya itu adalah su'ul khotimah. Tapi karena Allah Maha tahu, Allah Maha mengetahui atas segalanya, Allah sampaikan di awal hidupnya bahwasannya Abu Lahab akan sad ending, akan su'ul khotimah, dan benar saja. Ending atau kisah akhir daripada kisah Abu Lahab benar-benar menjadi su'ul khotimah dan tidak bisa bertaubat seperti itu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah bahayanya menjadi Abu Lahab. Yang mana kalau dalam apa namanya PowerPoint ini saya sampaikan atau saya sebutkan Abu Lahab itu sebagai contoh netizen julid kalau di zaman sekarang ya. Netizen yang suka komen hal-hal negatif kepada eh, apa namanya panutannya seperti itu. Netizen yang sukanya kalau orang posting apa, komennya apa. Contoh, orang posting tentang hari Lebaran, punya baju baru. Tiba-tiba dia komennya, ih bau bajunya gitu. Padahal kan nggak bisa dicium ya. Ya memang nggak suka aja. Basicnya dasarnya memang nggak suka dengan orang tersebut. Itulah yang dilakukan oleh Abu Lahab. Kejahatan utama Abu Lahab dan istrinya adalah menjadi netizen yang julid, yang selalu mengomentari semua pergerakan Nabi dan dengan kata-kata yang buruk. Bahkan istrinya sampai mendapatkan julukan si pembawa kayu bakar dikarenakan ia selalu menjadi penyebar fitnah nomor satu pada zamannya. Di riwayat lain jelaskan bahwasanya ia atau dalam hal ini adalah Abu Lahab akan membawa kayu bakar sebagai bahan bakar api yang membakar suaminya di neraka kelak. Ia itu adalah istrinya ya. Bahwasanya istri dari Abu Lahab siapa Ummu Jamil itu akan membawa kayu bakar sebagai bahan bakar neraka yang membakar badan dari Abu Lahab di akhirat kelak. Maka berkatalah yang baik atau diam. Kalau kita nggak bisa ngomong yang baik-baik, maka lebih baik kita diam saja untuk menjaga diri. Seperti itu. Maka ayo kita sama-sama mulai tentang pembahasan tafsir surat Al-Lahab satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu sekalian, dalam perkataan Arab itu, bahasa Arab itu seringkali dilakukan pengulangan kata. Kayak sekarang tabbat yada abi lahabi wa tabba. Sudah di awal dikatakan tabbat, kemudian di akhir tabba lagi. Jadi binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sungguh dia akan binasa. Itu adalah bentuk dari penegasan bahwasannya apa yang disampaikan oleh Allah itu benar-benar akan terjadi. Walaupun belum terjadi, tapi benar-benar akan terjadi di masa yang akan datang. Kenapa bisa demikian? Ya karena yang menulis Al-Quran itu, yang membuat Al-Quran itu, yang menghadirkan Al-Quran di muka bumi itu adalah Allah yang maha atas segala sesuatu. Loh, kalau di dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwasanya Abu Lahab itu akan suul khotimah, artinya Allah itu tidak memberikan kebebasan terhadap hambanya dong. Maka para orientalis akan bertanya seperti itu. Maka jawabannya adalah tidak. Allah tetap memberikan kebebasan kepada seluruh hambanya. Akan tetapi kita harus ingat dan harus sadari bahwasanya Allah itu punya kuasa untuk mengetahui seperti apa hamba-hambanya. Jadi ketika Allah mengatakan bahwasanya Abu Lahab akan binasa, itu mau gimana pun Abu Lahab berubah, endingnya juga akan binasa. Bukan karena Allah yang menyuruh atau menggerakkan tangan Abu Lahab supaya tiba-tiba berbuat jahat terus, bukan. Tapi karena Allah tahu, mau satu dunia ngomong, Abu Lahab taubat, Abu Lahab taubat, nggak akan didengerin juga. Jadi tetap saja dia akan tetap masuk ke dalam neraka. Simpelnya seperti ini. Ketika ada seorang guru yang tahu betul sifat karakter semua murid-muridnya di dalam kelas. Si A itu pinter, si B itu dalam tanda kutip punya keterbatasan dalam ilmu pengetahuan seperti itu.
Kemudian si A itu pinter dan rajin belajar. Sedangkan si B itu sudah nggak pinter dan malas-malesan. Kemudian di awal kelas itu sang guru mengatakan kepada orang tua masing-masing. Kemudian mengatakan kepada guru si A yang pintarnya luar biasa. Wahai wali murid A, anakmu nanti akan naik kelas. Kemudian mengatakan kepada wali murid B yang dia kurang pintar dan malas-malesan, wahai wali murid B, anakmu nggak akan naik kelas nanti. Dan kata-kata ini disampaikan di awal ketika pengenalan eh, kelas. Karena si guru itu sudah lama bersama dengan murid-muridnya, maka dia tahu betul karakter murid-muridnya itu seperti apa. Dan dia tahu bahwasanya si murid ini keras kepala dan nggak akan berubah. Maka mau satu dunia bahkan orang tuanya mengatakan bahwasanya enggak, anakku pasti lulus. Tapi kalau si anaknya sendiri nggak mau lulus, ya nggak akan bisa lulus seperti itu. Inilah yang terjadi dengan kisah daripada Abu Lahab. Walaupun Abu Lahab mau bertaubat seperti apapun, ya nggak akan mau bertaubat gitu. Bukan nggak bisa, tapi memang nggak mau. Bisa nggak? Bisa, kalau mau. Tapi karena Abu Lahabnya sendiri nggak mau, dan Allah tahu bahwasanya Abu Lahab memang nggak mau bertaubat, maka seperti itu yang terjadi. Dituliskan di dalam surat Al-Lahab, Tabbat yada Abi Lahabi wa tab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan sungguh dia akan binasa. Maka pertanyaan yang kedua adalah, kenapa kok eh, redaksi di dalam surat Al-Lahab ini, ayat pertama khususnya, disebutkan yadi, yada seperti itu. Tangannya. Kenapa yang binasa kok tangannya doang? Kenapa kok nggak satu badan? Kenapa kok nggak semuanya? Atau kenapa kok nggak mulutnya aja? Kan yang paling jahat dari Abu Lahab itu perkataannya seperti itu. Perkataannya yang suka eh, julid kalau bahasa kita. Yang suka komentarin seenaknya aja. Yang suka ngata-ngatain Nabi dan lain sebagainya. Maka dijelaskan dalam beberapa riwayat bahwasanya dan beberapa ulama mengatakan bahwasanya karena tangan itu adalah gambaran dari suatu kekuasaan, suatu kekuatan, suatu power, bukan dari lisannya. Kalau dari lisan saja itu kurang kurang keras, tapi ini yang dimaksud adalah kedua tangannya karena tangan itu disimbolkan sebagai power dan kekuasaan. Gitu. Jadi nanti akan dijelaskan lagi tentang yadi itu apa dan kekuasaan yang dimaksud itu apa. Maka di ayat ini disebutkan bahwasanya Abu Lahab benar-benar akan binasa. Kemudian di ayat yang kedua, ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidaklah berguna baginya harta dan apa yang dia usahakan. Jadi, apakah Abu Lahab itu miskin? Enggak, Abu Lahab banyak duitnya. Buktinya apa? Ini buktinya Allah sampai mention. Allah sampai menyebutkan tentang harta di dalam kisahnya Abu Lahab. Kalau Abu Lahab miskin dalam tanda kutip, maka Allah nggak akan menyindir hartanya. Allah nggak akan menyebutkan harta di dalam ayat kedua ini. Tapi karena Allah sudah mention, sudah menyebutkan bahwasanya tidak akan berguna baginya harta dan apa yang dia usahakan, artinya Abu Lahab itu termasuk orang yang eh, berkecukupan dalam hal rezeki seperti itu. Ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidaklah berguna apa yang dia usahakan, wa ma kasab. Apa yang dimaksud dengan apa yang dia usahakan? Yang dimaksud adalah dengan kuasanya, seperti yang tadi disampaikan di awal. Jadi mau Abu Lahab seperti apa berusahanya, tetap tidak akan ada gunanya. Tapi di dalam tafsir yang lain, ada beberapa ulama yang menjelaskan bahwasannya yang dimaksud dengan wama kasab atau apa yang dia usahakan itu, dalam tafsir lain itu dijelaskan bahwasannya arti kasab adalah anak-anak. Jadi kalau terjemahan bebasnya, ma'agna anhu maluhu wa ma kasab, tidaklah berguna baginya harta dan apa yang dia usahakan. Tapi kalau secara tafsir ada beberapa yang menafsirkan bahwasannya tidaklah berguna baginya harta dan anak-anaknya. Kenapa demikian? Karena sama-sama kita ketahui bahwasannya salah satu eh, keistimewaan daripada anak adalah bisa menyelamatkan kita ketika kita ibadahnya kurang. Ketika kita amal kebaikannya kurang, maka bisa ketolong dari doa anak-anak yang soleh. Akan tetapi di sini disebutkan bahwasanya mau mau ini ada yang bocor.
bahwasanya seberapa besar usaha atau seberapa besar doa dari anak-anak Abu Lahab itu tetap tidak akan bisa menyelamatkan Abu Lahab dari siksa api neraka. Seperti itu. Maka inilah yang perlu kita khawatirkan dari membaca terjemah bebas daripada Al-Quran itu sendiri. Kita tetap harus buka tafsir, kita tetap harus buka terjemahan karena cukup jauh dari apa yang diterjemahkan dalam terjemah bebas dengan tafsir para ulama-ulama terdahulu yang lebih berilmu dan lain sebagainya. Kalau di sini kan terjemahannya hanya apa yang dia usahakan, tapi beberapa ulama menafsirkan yang dimaksud dengan apa yang diusahakan adalah anak-anaknya. Itu kan cukup jauh ya antara apa yang diusahakan dengan anak-anak. Maka ada baiknya ketika kita mencoba untuk membuka terjemahan daripada surat Al-Ahzab, coba juga untuk buka tafsirnya seperti apa. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu sekalian. Kemudian di ayat berikutnya, sayasla naron zatal lahab. Kelak dia akan memasuki api yang bergejolak. Nah, ini yang tadi saya sudah sampaikan dan sudah saya sebutkan di awal. Bahwasanya Allah dengan tegas, dengan yakin, dengan penuh kebenaran menyampaikan bahwasanya Abu Lahab endingnya Abu Lahab akhir hidupnya akan benar-benar masuk ke dalam api neraka tanpa ada keraguan sedikit pun. Jadi kalau ada sekali lagi saya tekankan kalau ada orang-orang non-Islam kemudian bertanya kepada kita, bertanya kepada ibu-ibu, contoh tiba-tiba ada orang nanya ke kita, Bu, ibu sudah pernah masuk kajian? Sudah. Tahu terjemahan surat Al-Lahab? Tahu. Tahu kisah Abu Lahab? Tahu. Kemudian bertanya seperti apa yang saya sampaikan. Terus gimana tuh? Kok bisa Allah menyebutkan akhir kisah daripada orang, padahal orang tersebut belum meninggal. Artinya Allah memaksa atau Allah tidak memberikan kebebasan dong. Maka ibu-ibu harus bisa menjelaskan dengan pelan-pelan tentunya bahwasanya tidak seperti itu. Allah tidak memaksa, Allah tidak uh, menutup kemungkinan-kemungkinan dalam hidup seseorang, akan tetapi yang harus kita ketahui adalah bahwasanya Allah itu punya kekuatan yang disebut dengan maha mengetahui atas segala sesuatu. Jadi walaupun Abu Lahab punya kebebasan, Abu Lahab punya kesempatan untuk berubah, tapi karena Allah itu maha adil, Allah memberikan hawa nafsu kepada seluruh umat manusia, bukan kepada orang-orang yang soleh saja, tapi kepada orang-orang yang tidak beriman pun Allah berikan hawa nafsu. Itulah yang menjadikan orang yang tidak beriman itu tetap akan pada kekafirannya ketika masih mengikuti hawa nafsunya, ketika masih terus keras kepala dan lain sebagainya. Maka seperti itu jawaban kepada orang-orang yang bertanya tentang kisah Abu Lahab dan surat Al-Lahab itu sendiri. Gitu. Ayat berikutnya, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bocor mohon di ini supaya ganggu jemaah lainnya. Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Yang artinya begitu pula istrinya pembawa kayu bakar atau penyebar fitnah dalam hal ini. Teman-teman jamaah yang dirahmati oleh Allah, ibu-ibu sekalian, begitu pentingnya kita ketika memilih pasangan seperti itu. Begitu pentingnya kita ketika eh, mendidik pasangan kita dan lain sebagainya karena support system kita kalau yang ibu-ibu berarti support systemnya adalah bapaknya atau suaminya, kalau yang laki-laki maka support systemnya adalah istrinya. Bagaimana kita harus yakin dan kita harus pastikan siapa pasangan kita itu nanti benar-benar yang bisa membawa kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala, bukan yang hanya menjadi support system kita. Dalam hal ini istri Abu Lahab termasuk istri yang baik atau istri yang buruk? Dalam hal ini istri Abu Lahab termasuk istri yang baik. Bagi siapa? Bagi Abu Lahab. Karena apa? Karena Abu Lahab minta tolong ini, istrinya bawain. Abu Lahab minta itu, istrinya bawain. Abu Lahab minta, tolong dong sebarin fitnah. Istrinya ngikutin.
itu termasuk istri yang baik, istri yang penurut, istri yang eh, apa namanya bisa menjadi support system bagi suaminya. Tapi jangan dipotong di sini. Istri Abu Lahab atau Ummu Jamil adalah orang yang baik bagi suaminya, akan tetapi tidak baik bagi dirinya sendiri dan bagi agama Allah Subhanahu wa taala. Maka pastikan bahwasanya support system kita, orang yang paling kita andalkan nantinya itu adalah orang yang benar-benar bisa membawa ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya nurut-nurut aja ketika kita suruh, bukan hanya iya-iya aja ketika kita minta tolong, tapi mereka yang ketika kita minta tolong dalam keburukan berani untuk menegur kita. Ketika kita minta tolong atau apa namanya memerintahkan dalam hal yang tidak baik, pastikan mereka akan menolak perintah kita. Pastikan mereka akan menolak ajakan kita. Pastikan mereka akan menegur kita dan mengatakan, wahai suamiku, wahai istriku, itu tidak baik, bisa membawa kemurkaan Allah kepada keluarga kita nantinya. Semoga kita bisa diberikan anugerah, bisa diberikan rezeki untuk memiliki istri atau suami yang soleh-soleha yang bisa membawa kita surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak seperti Ummu Jamil atau istrinya Abu Lahab yang hanya menjadi istri soleha, menjadi istri yang baik bagi suaminya, tapi tidak baik bagi dirinya sendiri dan bagi agama Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu dan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat berikutnya disampaikan fi jidha hablum min masad. Di lehernya ada tali dari sabut yang ditimpang. Beberapa mufassirin atau ahli tafsir menjelaskan bahwasanya definisi atau maksud dari tali sabut yang dipintal itu adalah ada yang menjelaskan bahwasanya itu sebagai hukuman di neraka kelak, yaitu diberikan tali kemudian menggantung lehernya seperti itu. Tapi ada juga yang menjelaskan bahwasanya yang dimaksud adalah perhiasan selama dia di dunia. Jadi ada beberapa pentafsiran tentang yang dimaksud dengan hablun atau tali dari sabut min masad yang dipintal. Ini yang pasti ini menjelaskan tentang karakteristik atau sifat dari istri Abu Lahab yang pada akhirnya sama-sama masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala dikarenakan uh, taat dan nurut kepada suaminya walaupun suaminya memerintahkan kepada hal yang tidak baik. Maka itu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kisah Abu Lahab ini tidak hanya berlaku bagi Abu Lahab saja, tapi yang harus kita pahami dan kita sadari bahwasanya coba untuk pelajari tentang sifatnya. Jadi, apakah sifat dari Abu Lahab dan istrinya itu ada pada diri kita? Apakah karakteristik dan kepribadian Abu Lahab itu ada pada diri kita atau tidak? Yang pasti, sifat dari Abu Lahab yang pertama tadi adalah dia membenci agama Allah, bukan membenci Nabi Muhammad ya. Dia membenci agama Allah. Karena apa? Karena uh, Abu Lahab memulai rasa benci kepada Nabi Muhammad itu ketika Nabi Muhammad mulai berdakwah, ketika Nabi Muhammad mulai mengajak kepada kebaikan. Maka disitulah mulai Abu Lahab tidak suka kepada Nabi Muhammad. Jadi dikarenakan oleh agama Allah. Nah, kalau ada orang yang nggak suka kita karena kita soleh, kalau ada orang yang nggak suka kita karena kita ngajak sholat ke masjid, kalau ada orang yang nggak suka kita karena kita terus-terusan berbuat baik kepada orang lain, kemudian dia iri dan tiba-tiba sewot atau tiba-tiba julid pada kita, maka apa namanya harus berhati-hati dengan orang tersebut. Karena apa? Karena di dalam hatinya, di dalam dirinya sudah terdapat sifat dari Abu Lahab yang mana harus diperhatikan bahwasanya bisa jadi nanti berefek atau berdampak buruk kepada dirinya baik di dunia maupun di akhirat. Naudzubillah min zalik bisa menjadi seperti Abu Lahab pada akhir hidupnya yaitu su'ul khotimah. Semoga apa yang sama-sama kita pelajari pada malam hari ini, yang sama-sama kita bahas pada malam hari ini, bertambahnya ilmu, menambah rasa
syukur kita kepada Allah, menambahkan rasa tawakal kita kepada Allah dan rasa bahwasanya kita ini masih sangat minim ilmu pengetahuan. Bahwasanya kita masih haus akan ilmu pengetahuan. Bahwasanya kita masih terus-menerus butuh yang namanya ilmu pengetahuan, baik ya, ilmu agama maupun ilmu yang lainnya, supaya kita bisa tahu bahwasanya oh ini baik, oh ini buruk, oh ini benar menurut agama Allah, oh ini tidak benar menurut agama Allah, sehingga kita bisa mengaplikasikan apa yang sudah kita pelajari ke kehidupan kita sehari-hari, dan semoga kita bisa mendapatkan husnul khotimah di akhir hayat kita. Wallahu alam. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Billahi taufiq wal hidayah. Waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah. Luar biasa penyampaian tafsir surah Al-Lahab yang telah Ustadz sampaikan. Semoga menambah ilmu yang sangat-sangat bermanfaat bagi kita, membuka wawasan kita, dan dan meningkatkan semangat kita untuk terus belajar eh, dan mengkaji Al-Quran. Baiklah, kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya ataupun berdiskusi dengan Ustadz, dipersilahkan, boleh disampaikan di kolom chat atau langsung raise hand, juga boleh langsung bertanya kepada Ustadz. Baik, Ustadz, sebelum ada yang bertanya, boleh bertanya dulu nih, Ustadz. Ya, silakan. Menarik sekali tadi yang telah Ustadz sampaikan ya. Ternyata di masa di surah ini ada banyak yang belum kita ketahui, seperti bagaimana ternyata Allah telah me- menyatakan bahwasanya Abu Lahab akan binasa gitu pada masa hidupnya, dan ini menjadi apa, membuka wawasan bagi kita ya. Ternyata eh, karakter seseorang, Allah Maha tahu gitu, karakter yang ada pada diri seseorang bisa menjadikan orang tersebut apakah nantinya akan su'ul khatimah ataupun husnul khatimah. Allah Maha mengetahui gitu ya Ustaz. Jadi bagaimana bagi kita ini agar bisa, atau Ustadz bagikan tips-tips agar menjadi orang yang husnul khatimah insya Allah dalam Bertiga. meninggal gitu Ustadz, saat meninggal nantinya atau saat kembalinya kepada Allah gitu. Boleh dibagikan tipsnya Ustadz? Iya, kalau di sini, kalau apa namanya, syarat daripada membagikan tips itu adalah harus orang yang sudah mengalaminya, maka saya nggak masuk ke dalam kualifikasi hal tersebut karena kan saya belum, khotimahnya belum ada, akhirnya belum kelihatan. Tapi kan yang namanya orang mengajak sholat itu belum tentu sudah sholat ya. Justru karena belum sholat maka dia iqomah untuk mengajak teman-temannya sholat. Maka saya bisa sharing tujuannya supaya ibu-ibu sekalian sama-sama
berusaha, jamaah sekalian sama-sama berusaha untuk bisa meraih gelar husnul khotimah. Dan tentunya ketika sudah mendapatkan husnul khotimah, kemudian masuk ke dalam surga, jangan lupa untuk tarik saya juga, ajak saya juga ke dalam surga supaya kita bisa sama-sama merasakan nikmatnya surga bersama-sama gitu. Jangan hanya berkumpul di sini saja, tapi berkumpul di surganya Allah bersama-sama. Jadi ada dua poin besarnya adalah yang pertama dengan berusaha tentunya, kemudian yang kedua dengan berdoa. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an. Bukan, Allahumma oh, depan tadi. Husnul khotimah. Ya Allah berikanlah kepada kami akhir yang baik yaitu husnul khotimah. Nanti saya sampaikan lagi ketika sudah ingat. Yang kedua adalah dengan ini usaha. Apa usahanya? Maka usahanya adalah terus menerus berada di lingkungan atau circle yang eh, dekat dengan kebaikan seperti itu. Maka kalau teman-teman yang sudah masuk kajian ini, kalau teman-teman atau ibu-ibu yang sudah terdaftar menjadi peserta atau menjadi santri komunitas cinta Quran, maka bersyukurlah karena itu adalah salah satu pintu untuk bisa senantiasa istiqomah, untuk bisa senantiasa berjuang agar bisa meraih surganya Allah dengan cara husnul khotimah. Karena tentu saja tidak bisa begitu saja. Kita bukan orang yang bisa bertaubat di akhir hayat kita. Kalau ada orang yang berpikir gini, ah kita sekarang happy-happy dulu aja. Nanti kalau udah mendekat dengan kematian baru kita bertaubat. Kan kita tahu, bukan kita tahu, kan kebanyakan orang tahu kapan dia akan mati. Dalam tanda kutip, contoh gini, kita pasti sering banget mendengar ada orang yang ketika mau meninggal, dia sakit terlebih dahulu, sakit keras, kemudian cerita ke anaknya, wahai anakku, kayaknya umur ibu udah gak lama lagi deh. Wahai anakku, kayaknya umur bapak udah gak lama lagi deh. Nah itu kan adalah ciri-ciri bahwasannya orang itu tahu kapan ajalnya seperti itu kan. Kan seperti itu. Maka kita nanti aja lah taubatnya nunggu udah mau meninggal, nunggu udah mau dipanggil sama Allah baru kita taubat. Kan nanti endingnya husnul khotimah kan seperti itu ya. Tapi siapa yang menjamin bahwasannya ending kita tuh ending yang apa istilahnya itu pelan-pelan gitu ceritanya. Siapa yang bisa menjamin kisah hidup kita adalah satu persatu secara perlahan. Kan nggak ada yang menjamin. Bisa jadi kita ketika lagi main bola tiba-tiba meninggal kan ada. Kita lagi tidur kemudian nggak bangun-bangun lagi kan ada. Kita tidur padahal sebelum kita tidur itu kondisinya kita sedang musuhan kepada orang tua kita atau kita sedang musuhan kepada suami kita atau kita sedang musuhan kepada istri kita. Maka siapa yang bisa jamin bahwasanya kita bisa diberikan kesempatan untuk bertaubat di akhir hayat kita. Maka salah satu tipsnya adalah dengan berkumpul bersama orang-orang soleh dalam komunitas-komunitas yang bisa menjamin seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bisa dengan saling memaafkan ketika kita ingin tidur. Karena apa? Karena sebenarnya justru yang paling mengerikan adalah ketika kita mau tidur. Karena kita nggak tahu apakah kita bisa bangun lagi atau. Contoh, kalau eh, apa namanya kondisi-kondisi lain, kemungkinan kita masih bisa memprediksi. Contoh gini, kita lagi naik mobil, terus alhamdulillah kecelakaan, itu kita bisa tahu. Dalam arti apa? Tiba-tiba ada mobil di depan kenceng, nah itu tanda-tanda kita mau kecelakaan kan seperti itu. Dan nasib baik kalau kita diberikan nafas terakhir untuk mengatakan kalimat la ilaha illallah, maka kita bisa bertahan. Tapi kalau tidur kan kita benar-benar nggak tahu ya bisa bangun lagi atau enggak. Maka salah satu tipsnya adalah dengan mengatakan kepada diri kita, wahai diriku, wahai Allah, wahai Tuhan SAW, saya asumsikan bahwasanya saya nggak akan bangun lagi esok hari, maka saya sudah memaafkan semua eh, kejahatan teman-teman kepada kita. Saya sudah memaafkan kepada dosa-dosa teman-teman kepada kita. Dan saya mohon ampun kepadamu ya Allah, supaya engkau ampuni semua dosa-dosa saya ketika sebelum tidur ini. Supaya nanti ketika saya tidur, apapun hasilnya, apakah itu bangun lagi atau enggak, itu saya dalam keadaan suci dan dalam keadaan
sudah memohon ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dianjurkan untuk berwudu sebelum tidur supaya kita suci sebelum tidur karena di dalam tidur itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah bangun lagi dan kemudian kemungkinan yang kedua itu adalah kita tidak bangun lagi. Itu salah satu tipsnya juga supaya kita diberikan kesempatan untuk bisa meraih husnul khotimah. Kemudian yang lainnya juga adalah dengan mencari partner atau teman, baik teman hidup ataupun teman terdekat kita, sahabat kita. Kadang-kadang kan kita punya teman hidup sendiri, sahabat sendiri seperti itu. Khususnya untuk anak-anak muda zaman sekarang ya. Jadi walaupun sudah berkeluarga, tapi biasanya masih tetap punya sahabat. Nah, pastikan sahabat kita itu bukan sahabat yang justru menghasut kita, bukan sahabat yang justru menjauhkan kita dari Allah, tapi justru yang bisa membimbing kita, yang bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita bisa diberikan happy ending yaitu husnul khotimah. Kemudian doanya, salah satu doa dari Muhammad husnul khotimah adalah Allahumma ikhtim lana bihusnil khotimah. Ini salah satu doa yang masyhur juga. Wala takhtim alaina bisu'il khotimah. Allah, berikanlah kami akhir yang husnul khotimah, yang baik seperti itu. Dan jangan berikan kepada kami akhir yang buruk, yang mana pada akhirnya bisa membawa kami ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala karena kami adalah orang-orang yang lemah tentunya. Kami tidak bisa apa namanya berbuat kebaikan yang sebegitu banyaknya. Tentu yang bisa memasukkan kita ke dalam surganya Allah. Beberapa ulama menyampaikan bahwasanya yang memberikan kunci surga itu adalah Allah dan bukan amal kebaikan. Ada beberapa ulama yang menyampaikan seperti itu. Yang memberikan kunci surga itu adalah ridhonya Allah. Dengan ridhonya Allah maka kita bisa masuk dalam surganya Allah. Bukan segala amal kebaikan kita. Dalam tanda kutip ya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika kita melakukan amal kebaikan, disitulah Allah ridho. Ketika kita melakukan kebaikan, disitulah Allah memberkahi hidup kita. Walaupun uh, disampaikan bahwasanya kunci daripada masuk surga adalah ridhonya Allah, tapi kalau kita melakukan keburukan terus ya Allah nggak akan ridho. Maka tetap jalurnya sebelum mencapai ridho yaitu dengan berbuat baik sebanyak-banyak. Wallahu alam, mungkin itu sedikit jawabannya. Semoga bisa memberikan uh, gambaran. Masya Allah. Jazakumullah khair Ustaz jawabannya. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ya tips-tipsnya dan eh, yang terutamanya tadi selalu menjaga ketaatan pada Allah sehingga Allah ridho dan selalu berdoa ya Ustaz. Baiklah, ada pertanyaan di sini Ustaz di kolom chat. Mohon tipsnya supaya tidak menjadi orang julid seperti Abu Lahab Ustaz. Agar tidak menjadi orang yang julid. Silahkan Ustaz. Iya, uh, kembali lagi yang harus kita pahami adalah dan ini memang tantangan bagi semua manusia. Walaupun setiap manusia beda-beda sifatnya, tapi ini harus kita khawatirkan ketika kita memiliki sifat tersebut, yaitu adalah ketika kita punya rasa dendam kepada seseorang. Ini ada beberapa sifat manusia seperti itu, yang mana kalau kita melihat satu orang, kemudian kita nggak suka keburukan tersebut, itu akan membekas dalam hati kita dan terus-menerus kita uh, pupuk keburukan tersebut. Padahal awalnya cuma kecil aja, tapi tiba-tiba keburukan yang lain menumpuk jadilah keburukan yang begitu banyak pada orang tersebut. Maka kita udah nggak suka pada orang tersebut, maka akhirnya kita julid terus terhadap orang. Maka itu yang harus kita perhatikan. Maka jadilah eh, ini sebenarnya beda-beda tiap-tiap negara karena kan saya beberapa kali berinteraksi dengan orang. Ada yang menyampaikan jangan jadi mata lalat seperti itu. Apa yang dimaksud dengan mata lalat yaitu ngelihat semua benda itu adalah kotoran. Jadi ngelihat semua hal itu adalah keburukan seperti itu. Nah, itu ciri netizen yang julid, yaitu ketika point of view-nya adalah point of view keburukan. Kalau ada orang yang dagangannya laris, kemudian kita pakai point of view keburukan. Wah, ini pakai dukun pasti. Wah, ini pasti pakai pelet dan lain sebagainya. Kita selalu melihat dalam hal keburukannya.
Tapi jadilah seperti mata lebah seperti itu, yang selalu melihat kepada hal yang baik-baik saja seperti itu. Tapi ada juga yang memberikan pengibaratan adalah bahwasanya menjadi seperti mata lebah itu adalah selektif, hanya memilih madu saja seperti itu. Karena kan lebah hanya mendekati madu saja, tidak mendekati kepada eh, hal-hal selain madu. Maka salah satu tips untuk tidak julid, walaupun kita sama-sama belajar ya supaya tidak menjadi orang yang julid, adalah dengan menjaga hati kita supaya fokus on the track. Kita diminta sama Allah itu bukan eh, menjudge atau menilai orang lain, tapi kita diperintahkan oleh Allah untuk mengajak. Kalau kita melihat teman kita masih eh, apa namanya jarang ngaji, masih terus-terusan main judi dan lain sebagainya, tugas dari Allah kepada kita bukan ngejuditin mereka, bukan mencaci maki mereka, tapi tugas kita adalah mengajak kepada kebaikan. Kalau nggak mau ya sudah, gitu. Yang Allah perintahkan itu ajak, bukan tuduh, gitu. Ajak bukan hina, ajak bukan justru malah membuat mereka tidak punya kesempatan untuk bertaubat. Karena banyak dari kisah-kisah orang-orang itu ketika berdakwah dengan cara yang salah itu bisa menjadikan orang yang didakwahi itu tidak punya kesempatan untuk bertaubat sama sekali. Ketika ada orang mau bertaubat, niatnya tulus, ikhlas, datang kepada guru, datang kepada ustadz, kemudian ternyata yang dia datangi adalah orang yang salah. Dalam tanda kutip ya, orang yang salah secara penyampaian. Ilmunya banyak ustadz tersebut, ilmunya banyak, ilmunya tinggi, kemudian wawasannya luas. Tapi dalam bab public speaking, dalam bab pemilihan kata, guru tersebut mungkin dinilai lemah seperti itu. Kemudian akhirnya apa? Akhirnya orang yang ingin bertaubat itu justru sakit hati karena dinilai keburukannya, bukan malah diberikan wawasan yang baru atau pengetahuan yang baru. Justru malah dinilai pekerjaannya yang buruk. Akhirnya apa? Akhirnya orang tersebut tidak jadi berubah kepada kebaikan, justru malah makin uh, menuju kepada keburukan dan sampai endingnya adalah menghina-hina agama Islam. Kenapa? Karena ustadz ustazah itu atau guru-guru itu atau kita yang berada di dalam kajian atau majelis ilmu itu adalah gambaran Islam secara sepenuhnya, baik di dunia seperti itu. Kalau ada orang kafir bertanya kepada kita tentang Islam, atau kalau ada orang kafir melihat sifat kita, maka yang dikatakan adalah, oh Islam seperti itu. Oh Islam itu apa namanya suka ngejulit kalau kalau saat itu. Oh Islam itu suka ngata-ngatain. Oh Islam itu suka ngejudge, suka mengeneralisir semua hal. Nah, itulah yang dilihat oleh orang-orang non-Islam tentang kita, karena kita sebagai gambarannya. Maka eh, yang paling penting adalah kembali lagi ke soal tadi, paling penting adalah menjaga hati dan mencari point of view kebaikan di dalam keburukan seseorang. Karena apa? Karena selalu saya sampaikan bahwasanya di dalam setiap keburukan, di dalam setiap eh, hal yang negatif selalu ada sisi positif. Selalu ada dan itu pasti. Itu sudah fitrahnya seperti itu. Kalau ada hal yang buruk maka pasti ada kebaikannya sedikit. Contohnya apa? Ya tadi Abu Lahab, seburuk-buruknya Abu Lahab di dalam kehidupannya ada nggak sisi positifnya? Ada. Apa? Ternyata ia masih punya hati. Apa buktinya? Itu tadi, ia menolong Aminah ketika hamil tua seperti itu. Selalu ada sisi positif dari setiap keburukan. Maka itu yang harus kita pahami supaya kita bisa menjadi netizen yang lebih baik, yang tidak julid lagi. Wallahu a'lam. Masya Allah. Jazakumullah khair Ustaz. Ada lagi pertanyaan ini Ustaz dari Farida. Izin Ustaz bertanya bagaimana sikap kita sebagai Muslim terhadap orang yang julid, yang menjurus fitnah. Apakah dengan diam atau klarifikasi Ustaz? Seperti zaman Rasul yang difitnah. Bagaimana Rasulullah menyikapinya dalam dakwah baginda Rasulullah
Silahkan Ustaz. Ya, izin menyampaikan sebatas apa yang saya ketahui ya tentang fitnah dan tentang julid, tentang bagaimana kita menyikapinya. Apakah kita perlu klarifikasi atau lebih baik diam? Ini benar-benar nggak bisa kita samaratakan di setiap kasus. Ada beberapa kasus yang mengharuskan kita klarifikasi. Ada beberapa kasus yang eh, menjadikan kita semakin terburuk kalau kita nggak menyampaikan yang benar seperti apa. Tapi ada juga solusi terbaik itu ternyata adalah dengan diam dan biarkan waktu yang menjawab. Ada nggak seperti itu? Ada. Ada nggak yang apa namanya diem aja dan nggak mengasih tahu benar seperti apa? Ada. Apa itu? Itu adalah kisahnya apa namanya? Kisahnya Nabi Khidir. Nabi Khidir ketika menyampaikan ilmu di awal disampaikan bahwasanya kamu jangan banyak omong, kamu diem aja sampai akhir perjalanan kita kan seperti itu ya. Kisah Nabi Khidir ketika menghancurkan kapal dan lain sebagainya. Kamu diem aja. Kenapa? Karena solusi dari permasalahan, solusi yang menjawabnya. Verifikasi bahwasanya di ujung sana ada perompak yang mana mengambil kapal-kapal yang masih bagus gitu. Kapal-kapal yang buruk itu tidak diambil dan lain sebagainya. Banyak sekali kisah yang Ustaz, jaringannya lemah kayaknya. Oh, udah masuk lagi. apa? Iya, banyak sekali kisah-kisah yang menjelaskan bahwasanya tidak semua hal itu harus diklarifikasi. Biarkan waktu yang mengklarifikasinya, biarkan waktu yang menjawabnya. Tapi ada nggak hal-hal yang kita harus klarifikasi? Ada, tentu saja ada. Hal-hal yang bisa membahayakan diri kita sendiri khususnya. Hal-hal yang bisa sampai apa namanya bisa membahayakan khususnya nyawa ya. Yang paling penting adalah membahayakan nyawa kita. Kalau ada orang yang memfitnah kita, eh, contoh kita dituduh mencuri dan sama-sama kita ketahui bahwasanya kita ada dua hakim di dunia. Ada hakim yang benar-benar hakim negara dan hakim yang kedua adalah hakim rakyat seperti itu. Dan ini masih terjadi di kampung-kampung. Kalau ada yang ketahuan nyolong, apa hukumannya? Macam-macam. Ada bakal hidup, ada yang diarak sampai meninggal dunia seperti itu karena apa namanya? Karena kesalahpahaman. Betul nggak? Banyak eh, itu yang harus supaya kita terhindar dari tidaknya setiap yang menimpa diri kita solusinya adalah dengan modifikasi dan juga bahwasanya setiap solusi dari permasalahan itu adalah dengan diam enggak juga itu baik case by case. Kejadian saja solusinya tergantung di mana posisi kita tergantung bagaimana keadaan pada saat itu. Wallahu alam. Baik. Semoga apa yang telah disampaikan Ustaz tadi jelas ya, Ibu Farida. Pertanyaan dari Ibu Farida tadi. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilakan.
Ya, Ustaz. Sebelum yang lain ada bertanya, tadi menarik Ustaz sampaikan Allah di dalam surah Al-Lahab menyebutkan tabat siada, tiada itu tangan ya Ustaz ya. Eh, Tidak menyebutkan yang lain. Yang tadi Ustaz sampaikan tangan itu power atau kekuasaan atau apa-apa yang kita miliki ya Ustaz ya. Bagaimana agar eh, power atau kekuasaan yang kita miliki itu tidak menjadi binasa di sisi Allah gitu Ustaz. Kiat-kiatnya agar apa-apa yang kita apa yang menjadi power yang ada pada kita itu tidak dianggap dan tidak menjadi binasa gitu Ustaz di mata Allah. Iya, eh, yang paling penting kita eh, harus tahu dulu di mana level kita. Gitu. Kalau kita sebagai eh, apa namanya, orang yang banyak hartanya, yang banyak rezekinya, maka power kita ada di rezeki kita, power kita ada di uang kita. Maka apa yang harus kita lakukan? Ya, kita manfaatkan dengan sebaik mungkin. Apakah itu membantu orang-orang yang memerlukan, apakah itu berdonasi kepada Palestina dan lain sebagainya. Kemudian di mana level kita? Contoh level kita ada di pemerintahan. Kita punya kuasa, tanda tangan kita itu sangat berarti seperti itu misalnya. Karena kita bisa merubah peraturan. Mungkin di sini nggak ada yang berada di level itu, tapi nggak ada yang menutup kemungkinan bahwasanya jamaah sekarang nanti berkesempatan untuk masuk ke level tersebut. Itu masih mungkin. Maka uh, pastikan bahwasanya setiap tanda tangan yang kita lakukan itu bisa menjadi kebaikan baik untuk kita ataupun untuk masyarakat sekitar kita. Jangan sampai kita menggunakan tanda tangan kita untuk keburukan. Contohnya apa? Ketika kita diminta tanda tangan izin membangun klub malam atau diskotik dan lain sebagainya, atau izin uh, pelegalan dari narkoba seperti itu. Kemudian kita asal aja tanda tangan. Oke, jangan sampai seperti itu. Kita harus tahu bahwasanya kita ada di level seperti itu. Kita ada di level yang tanda tangan kita itu sangat berarti seperti itu. Bisa merubah uh, negara atau merubah suatu wilayah. Itu yang harus diperhatikan. Atau contoh, kalau hal harta, kita punya kekuasaan dalam bab harta. Kemudian kita nggak sadar, kita nggak paham. Kita asal aja sedekah pada siapapun. Ternyata yang kita sedekahi itu adalah orang-orang yang punya niat buruk. Gitu. Contohnya, tiba-tiba ada orang datang kepada kita, Pak atau Bu, saya punya proposal nih, gini, 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 gini. Karena harta kita banyak banget, numpuk, nggak ada habisnya, infinity gitu, dalam tanda kutip. Jadi kita tinggal lihat aja di akhir dia butuh berapa sih? Oh dia cuma butuh 10 juta. Udah tanda tangan aja lah. Nggak ngurangi harga kita banyak kok. Tanpa ngebaca dulu ternyata apa sih yang ditandatangani gitu. Apa fungsi dari uang yang kita keluarkan. Kita nggak baca. Oh ternyata dia buat acara. Isinya adalah tentang keburukan semua. Apa namanya pesta sana sini dan lain sebagainya. Kita nggak tahu karena kita merasa apa yang kita keluarkan nggak seberapa. Cuma 10 juta kok. Itu nggak sampai 1% dari harga. Maka itu yang paling penting adalah dengan paham di mana level kita, di mana kondisi kita, apa yang akan terjadi dengan apa yang akan terdampak pada perilaku kita dan kegiatan kita. Apakah itu besar atau kecil? Kalau besar itu positif atau negatif, kalau kecil itu positif atau negatif, supaya kita bisa mengkalkulasikan tentang apa yang kita laksanakan pada hari ini. Karena semua yang kita lakukan pada hari ini tentu akan berefek pada hari esok dan itu akan bisa menjadi tabungan baik tabungan kebaikan bagi kita maupun tabungan keburukan bagi kita. Wallahu a'lam. Masya Allah. Jazakallah khair, Ustaz. Baik, Bapak Ibu, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Silahkan ditulis di kolom chat atau bertanya langsung dengan Ustaz.
Ada pertanyaan ini, Ustaz. Izin bertanya tentang ghibthah, Ustaz, atau julid yang diperbolehkan. Itu bagaimana, Ustaz? Ghibthah. Apa apa mau diulang mau Izin diulang. bertanya tentang ghibthah, Ustaz, atau julid yang diperbolehkan. Julid, tapi julid yang diperbolehkan itu bagaimana? Mungkin gitu ya, Ustaz, pertanyaannya. Apakah ada julid yang diperbolehkan? Oh, gibah mungkin ya. Yang dimaksud mungkin gibah ya. Jadi apa yang dimaksud dengan gibah atau membicarakan orang lain? Kan dalam dalam secara umum, secara general, gibah itu nggak bisa. Dan definisi gibah itu adalah membicarakan orang lain yang benar-benar terjadi atau ada pada diri seseorang tersebut. Kalau membicarakan sesuatu yang tidak benar dan tidak ada pada diri orang tersebut, maka disebut dengan fitnah. Jadi itu dua hal yang harus kita bedakan. Bahwasanya kalau gibah itu kita ngomongin orang dan apa yang kita omongin itu benar. Kalau fitnah kita omongin dan apa yang kita omongin itu nggak benar, nggak terjadi dan lain sebagainya. Maka yang di dalam hadis itu disebutkan adalah gibah. Apa yang kita sampaikan itu benar, tapi yang perlu kita sadari bahwasanya gibah itu adalah apa namanya eh, levelnya adalah ketika kita membicarakan sesuatu dan itu benar terjadi ada pada diri orang tersebut, tapi ketika orang tersebut tahu bahwasanya hal tersebut kita bicarakan, maka orang tersebut nggak suka. Contohnya gitu. Maka apakah ada gibah yang diperbolehkan? Ada. Nggak semua gibah itu dilarang, khususnya gibah-gibah yang sifatnya adalah untuk kebaikan. Sifatnya adalah untuk supaya kita bisa memastikan ada kemaslahatan yang lebih besar dari perkataan yang kita sampaikan. Apa contohnya? Contoh yang pertama, banyak sebenarnya mungkin saya akan bagikan sedikit saja. Contoh yang pertama adalah ketika kita bercerita kepada hakim, enggak, polisi lah, simpelnya seperti itu. Ketika kita bercerita kepada polisi, kalau kita sudah redaksinya adalah bercerita, maka itu sudah pasti akan mengarah kepada gibah. Sudah pasti. Kita ingin bercerita tentang eh, barang kita yang hilang seperti itu. Kemudian apa namanya? Kita melihat ada orang yang bla 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 bla. Kemudian kita ceritakan orang tersebut seperti apa. Nah, itu kan gibah. Apakah itu diperbolehkan? Boleh. Karena apa? Karena itu untuk maslahat yang lebih besar kan. Maka itu termasuk yang diperbolehkan. Karena itu bersifatnya adalah darurat seperti itu. Kemudian ada nggak eh, yang lain yang diperbolehkan? Ada banyak juga apa namanya gibah yang diperbolehkan. Ini gibah kan ya? Sepertinya yang ditanyakan ini ghibthah Karena gitu. karena masuknya ke julid, saya kira gibah Julid, tadi. Ustaz. Hasad mungkin ya, Ustaz. Hasad yang diperbolehkan ya. Oh, Julid. kalau itu berarti bab yang lain berarti. Kalau itu bab yang lain. Kalau julid yang diperbolehkan, sebenarnya saya nggak suka dengan kata-kata julid yang diperbolehkan karena julid itu yang nggak diperbolehkan gitu. Mungkin lebih kepada iri atau apa namanya tidak suka. Tapi dalam tanda kutip itu terhadap kebaikan seperti itu. Ini yang saya tahu ya. Contoh kalau kita melihat ada eh, orang yang lebih pintar dari kita, kemudian kita iri, boleh nggak? Boleh. Karena apa? Karena efek daripada iri tersebut adalah kita belajar semakin rajin lagi. Maka efek daripada apa yang kita tidak suka ini adalah sesuatu yang positif. Maka itu yang diperbolehkan. Jadi kita bukan hanya sekedar iri hati saja, tapi kita setelah iri kita melakukan sesuatu hal yang positif. Yang nggak boleh adalah ketika kita sudah iri, kemudian kita sampaikan rasa iri kita,
dan justru malah menjadikan kita melakukan hal-hal yang negatif, itu malah yang nggak diperbolehkan. Tapi kalau hal-hal yang positif itu masih diperbolehkan. Apalagi kalau kita tidak sampai mengatakannya, hanya disimpan di dalam hati kita, hanya menjadi motivasi buat kita. Apakah itu disebut iri? Iya, kita ngelihat ada orang yang lebih kaya dari kita, lebih apa namanya, lebih lancar bisnisnya dibandingkan kita. Kemudian kita iri, ada nggak rasa iri? Manusiawi rasa iri itu pasti ada. Kok bisa dia lebih kaya dari kita? Kok bisa dia lebih lancar bisnisnya dari kita? Itu sudah masuk ke dalam bab iri hati, tapi tidak sampai ke bab dengki. Karena dia hanya iri, kemudian dibarengi dengan hal-hal yang positif. Akhirnya dia mempelajari, oh gitu tuh cara bisnis yang dia tahu dan lain sebagainya. Akhirnya malah mengarah kepada hal yang positif dan bisa berkompetisi dengan uh, apa namanya sportif gitu. Allah alam. Insya Allah. eh, Iri terhadap kebaikan ya Ustaz ya. Eh, Tadi ada yang Ustaz sampaikan juga tentang hmm, eh, pasangan ya Ustaz ya. Di sini Allah eh, katakan bahwasanya binasa tidak hanya Abu Lahabnya tetapi juga Ummu Jamilnya, pasangannya gitu. Jadi bagaimana agar kita tidak hanya baik terhadap pasangan kita tetapi juga akan menjadi pasangan yang supporting system menuju surganya Allah gitu, saling saling menguatkan menuju surganya Allah. Boleh disampaikan tips-tipsnya Ustadz atau mungkin bagi yang belum punya pasangan ya, bagaimana agar eh, apa namanya terhindar dari seperti Ummu Jamil tersebut. Ya, ini berarti sekali lagi point of view dari orang yang iqomah seperti itu, yang mengajak sama-sama untuk melaksanakan sholat. Karena saya sendiri belum sholat seperti itu dalam tanda kutip. Saya sendiri belum menikah, jadi nggak bisa banyak menyampaikan bab ini. Dan mungkin bahkan bisa disampaikan tidak kredibilitasnya tidak besar karena memang belum uh, menjalaninya sendiri. Tapi yang saya ketahui tentu dengan mengupgrade diri kita dan memastikan kita punya value yang baik di sisi Allah. Kita punya value yang baik di mata Allah, karena kalau sudah seperti itu maka yang baik akan datang kepada kita. Karena kan disampaikan bahwasanya yang baik-baik itu untuk pada orang-orang yang baik, kemudian yang buruk-buruk akan datang kepada orang-orang yang buruk juga. Dan apakah itu benar? Ya benar, karena memang fitrahnya seperti itu. Kemudian disampaikan, nah ini yang menarik. Lah, terus kalau gitu orang buruk nggak bakal dapat orang baik dong. Ya nggak akan dapat selamanya. Kemudian apa dong cara supaya orang buruk dapat orang baik? Jadi baik dulu, baru dia bisa dapat orang baik. Jadi selamanya sampai hari kiamat orang buruk itu nggak akan bisa mendapatkan orang yang baik juga. Hanya ada satu cara, yaitu dia yang jadi baik, kemudian baru dapat orang baik, atau pasangannya yang jadi buruk, akhirnya dapat orang buruk seperti dia. Hanya dua itu. Karena emang peraturan secara duniawinya seperti itu. Yang baik untuk yang baik, yang buruk untuk yang buruk. Kalau yang buruk mau dapat yang baik, maka jadilah baik dulu. Kalau yang buruk nggak mau dapat yang buruk, ya sudah, maka terus untuk berupaya menjadi lebih baik lagi. Itu yang paling utama, yaitu dengan mengupdate diri kita, memastikan bahwasannya kita berada di jalan yang benar. Insya Allah satu persatu akan terlihat bahwasannya itu baik untuk kita atau tidak. Dan mungkin salah satu yang paling penting adalah dengan istikharah, dengan berdoa kepada Allah, dengan memohon petunjuk kepada Allah supaya ya Allah, saya udah capek nih dikasih lihat yang buruk-buruk terus, sekali-kali dong datangin yang baik pada saya. Itu juga menjadi salah satu doa yang bisa memberikan kejelasan kepada kita tentang apakah dia baik untuk kita atau tidak. Wallahu a'lam. Insya Allah Ustaz. Eh,
Sepertinya sudah tidak ada lagi yang bertanya nih, Ustaz. Boleh disampaikan closing statement-nya, Ustaz, sebelum kita tutup acara kajian tafsir. Ya, Bismillah, Bismillah. Singkat saja, yang pasti eh, yang ingin di-highlight yang ingin digarisbawahi dari surat Al-Ahzab itu bukan tentang tokohnya, tapi tentang sifatnya. Artinya, selalu akan ada the next Abu Lahab di dunia ini. The next Ummu Jamil di dunia ini akan selalu. Mereka yang selalu menentang kebaikan. Mereka yang selalu support atau selalu mendukung keburukan. Itu akan selalu ada di dunia ini. Maka itu yang harus kita waspadai. Kita identifikasi apakah kita termasuk ke dalam the next Abu Lahab atau kita termasuk ke dalam the next Ummu Jamil atau kita masuk ke dalam generasi-generasi yang baik, generasi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak cara, tapi yang paling utama adalah dengan senantiasa berkumpul dengan orang-orang soleh, senantiasa memastikan diri kita tidak terlalu jauh tersesat. Kalau sudah tersesat, ya balik lagi. Apakah kita boleh main jauh-jauh? Boleh. Tapi kalau udah kejauhan, ya jangan lupa pulang. Wallahu a'lam barakallahu. Insya Allah, barakallah fiik, Ustaz. Untuk mengambil keberkahan, sebelum ditutup, izin Ustaz agar memimpin doa. Silakan Ustaz. Kita tundukkan kepala, kita tutup dengan istighfar 3 kali. Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbi, ya Tuhan, kami menuju jalan yang baik, azim wa sultan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan min al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan min an-nar wal 'afwa wal hisab. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma ya muqallibal qulub ya Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah, Engkau yang maha membolak-balikan hati, maka kekalkanlah hati kita kepada agama-Mu ya Allah. Allahumma Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Jazakumullah khair Ustaz atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga menjadi amal jariah bagi Ustaz dan ilmu yang bermanfaat dan bisa diamalkan bagi kami. Terima kasih juga kepada para peserta yang telah berhadir. Namun sebelumnya izin kepada Bapak Ibu agar membuka videonya agar panitia mengambil dokumentasi. Silakan Bapak Ibu membuka kameranya. Ya.
Baik, jazakumullah khair kepada Ustadz dan semua peserta yang telah berhadir. Insya Allah kita akan bertemu kembali di kajian berikutnya di bulan depan. Kajian yang diselenggarakan oleh Komunitas Cinta Quran. Semoga Allah mudahkan dan Allah berikan kita kesempatan agar bisa terus mengkaji ilmu, khususnya ilmu Al-Quran. Jazakumullah khair. Dan saya mohon maaf sebagai MC atas hilaf dan salah. Astagfirullahaladzim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.